Halo warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Di video ini saya akan ngomongin sesuatu hal yang sangat sensitif, tidak enak didengar, tapi jujur. Jadi, dan tersahabat yang nonton video ini kalau misalnya imannya tidak kuat, kalau misalnya sensitif dan lain sebagainya, maka skip video ini. Yang saya omongin di video ini adalah ada beberapa fakta sejarah yang tidak diajarkan di sekolah. Ada banyak. Jadi yang saya utarakan di sini fakta sejarah yang tidak diajarkan di sekolah dan susah kita cari informasinya dan sengaja ditutupi. Kenapa ditutupi? Karena masalah politik ya, kemudian masalah stabilitas ekonomi dan lain sebagainya. Ada banyak faktor ya, ada faktor kepentingan. Itu yang paling utama ya, faktor kepentingan. Kemudian apa saja ya sejarah kelam Konoha yang ditutupi. Langsung saja. Fakta sejarah yang ditutupi adalah tragedi Santa Cruz. Jadi tentara Konoha pernah membombardir, pernah meratakan, pernah membunuh sekitar 271 orang warga Timor pada saat demo damai. Bukan demo brutal ya, tapi demo damai. Jadi, dan sahabat yang nonton video kalau misalnya kurang percaya apa segala macam, saya tampilkan datanya. Jadi saya tidak asal mangap ya. Biasanya datanya ini susah dicari. Ya, ada juga yang berbahasa Inggris biasanya datanya. Kalau yang berbahasa Indonesia itu sangat susah kita cari datanya. Jadi saya tampilkan datanya di sini ya. Dan tersahabat yang nonton video kalau misalnya gak setuju, komplain dan sebagainya, jangan komplain ke saya, komplain sama yang bikin datanya. Jadi saya hanya membacakan di sini ya. Nah, sialnya kita warga Konoha sangat tidak suka yang namanya membaca. Kalau kita rajin membaca, maka kita tahu sendiri sebenarnya. Tanpa dijelaskan juga akan tahu sendiri ya. Karena kita kebanyakan ya, termasuk saya juga ya, malas membaca. Sehingga apa? Sehingga sejarah kelam bangsa kita jarang kita ketahui ya. Karena apa? Karena sengaja ditutup-tutupi ya. Jadi itu yang pertama, tragedi Santa Cruz ya. Santa Cruz ini sengaja ditutupi ya untuk menjaga apa? Untuk menjaga citra tentara di Konoha. Biar citranya tetap baik, tetap bersih dan lain sebagainya. Tapi menurut saya pribadi ya, katakanlah sesuatu hal walaupun itu pahit. Karena kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Dan tersahabat yang tervideo kalau misalnya saya mengatakan seperti ini, ya warga Konoha kan biasanya gitu ya. Pertama menyangkal dulu, nggak mungkin munafik, playing victim dan sebagainya. Ya saya menampilkan datanya. Ini bukan kata saya, tapi kata data, fakta, sumber. Jadi saya ambil sumber referensinya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama yang bikin datanya atau sumbernya. Karena data dan sumbernya ini berdasarkan penelitian, bukan asumsi semata. Dan ini tidak pernah diajarkan di sekolah di Konoha. Kemudian sejarah selanjutnya misalnya, pada saat membacakan teks proklamasi, Soekarno tidak puasa. Apa hubungannya? Ya karena saat itu, ya saat pembacaan teks proklamasi itu bulan Ramadan. Namun Soekarno tidak puasa. Karena apa? Karena sakit. Saat itu Soekarno sakit malaria sehingga disuntik dulu dikasih obat ya, dan mengucapkan teks proklamasi, membacakan teks proklamasi. Ya, kemudian waktu mengucapkan teks proklamasi itu sebenarnya suara Soekarno saat itu beda ya. Jadi yang kita dengar suara Soekarno yang ada di radio, yang kita dengar biasanya yang ada di YouTube di mana-mana gitu, itu sebenarnya udah direkam lagi ya. Setelah pembacaan proklamasi itu. Karena saat itu belum ada yang rekam ya. Nggak ada persiapan gitu. Karena kemerdekaan Indonesia saat itu ya benar-benar nggak diakui gitu. Nggak diakui negara lain. Ya. Orang-orang di sana juga berpikir ya daripada kita nggak merdeka ya udah kita ucapkan aja proklamasi ya. Ada semacam hopeless ya. Tapi ya dengan berjalannya waktu banyak kok negara-negara yang mengakui ya. Kemudian teks proklamasi yang asli itu sebenarnya hilang dan ditemukan di tong sampah.
Saya juga nggak tahu kenapa bisa hilang ya. Kemudian fakta selanjutnya misalnya, bendera merah putih Indonesia itu sebenarnya itu sudah digunakan sebelum Indonesia merdeka, ya. Digunakan oleh kerajaan seperti Majapahit, Kediri, ya, kerajaan Mataram kalau nggak salah. Ini sudah digunakan sebelumnya. Bahkan untuk melawan VOC, ya zaman dulu, kerajaan-kerajaan Nusantara itu sudah pakai bendera merah putih. Jadi bendera merah putih itu sebenarnya sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Kemudian apalagi fakta sejarah kelam Indonesia yang ditutupin. Fakta selanjutnya misalnya masa bersiap. Apa itu masa bersiap? Jadi masa bersiap itu karena saking bencinya ya orang Indonesia dengan orang Belanda, maka keturunan Indo-Belanda kan ada tuh blasteran ya kawin campur. Sebenarnya kalau dipikir secara rasional, ya ngapain benci banget ya sama Belanda, ya kan? Jadi warga Indonesia saking bencinya ya dengan Belanda, mereka melampiaskan kebenciannya terhadap blasteran ya. Ya saya juga nggak suka yang dilakukan oleh Belanda, tapi di sisi lain kalau boleh jujur ya, sebenarnya Belanda itu ya nanti saya akan bahas di next step ya. Sebenarnya Belanda itu pada pola pikir mereka itu sebenarnya bukan menjajah tapi berinvestasi ya. Jadi saking keselnya orang Indonesia itu, maka orang Indonesia ya membantai siapa saja yang berafiliasi dengan Belanda. Bahkan banyak juga ya saudaranya sendiri ya, suku-suku Nusantara yang terkena ya diklaim antek-antek Belanda. Padahal kan itu kan kurang rasional ya. Ada banyak kok korbannya, ada puluhan ribu korbannya. Korban daripada masa bersiap. Ya, ini jarang diajarkan di sekolah dan di pelajaran-pelajaran sejarah. Kemudian ya, ini berkesinambungan sama masa bersiap ya. Indonesia pada saat memerdekakan diri, Belanda sebenarnya nggak mau. Karena apa? Karena Belanda sudah kepalang ya, banyak bangun investasi di Indonesia. Banyak kok bangunan-bangunan Belanda sampai sekarang peninggalnya, jembatan, sekolah, rumah sakit, ya, bangunan tua dan sebagainya, ada banyak kok yang masih digunakan sampai sekarang ini ya. Nah, untuk mengganti semuanya, maka Indonesia membayar miliaran gulden ke Belanda. Jadi secara tidak langsung Belanda itu datang ke Indonesia itu bukan menjajah tapi berinvestasi. Ya. Makanya ada warga pribumi sebagian yang pro sama Belanda. Dulu waktu Indonesia mengatakan merdeka itu diketawain sebenarnya. Kenapa? Karena banyak kok pasukan pribumi yang bergabung dengan Belanda. Apa pikiran daripada warga pribumi saat itu? Tapi disclaimer on ya, saya tidak berpihak pada warga pribumi yang jadi anti-anti Belanda ya, bukan ya. Tapi pikiran mereka, pola pikir mereka itu, kalau kita berafiliasi dengan Belanda, mereka berpikir sama seperti Malaysia dengan Inggris. Jadi mari kita membuka pola pikir kita dulu ya. Saya tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Belanda ya, misalnya melakukan kekerasan dan sebagainya. Saya anti itu semuanya. Tapi kalau kita berpikir secara holistik, secara luas, pikiran-pikiran sebagian warga pribumi itu yang nggak jadi masalah kan kalau berbeda pikiran. Mereka berpikir kalau kita berafiliasi dengan Belanda, maka Indonesia bisa jadi negara maju. Sama seperti Inggris dengan Malaysia. Inggris dengan Malaysia itu kan berafiliasi. Bahkan Inggris nggak mau merdeka. Maksudnya Malaysia nggak mau merdeka dengan Inggris. Kita lihat sekarang, apakah Malaysia maju? Ya lebih maju daripada Indonesia. Itu pengaruh dari apa? Pengaruh daripada Inggris. Pengaruh daripada didikan Inggris. Jadi sebagian pribumi berpikir kalau kita berafiliasi dengan Belanda, maka kita akan menjadi negara maju. Karena apa? Karena Belanda akan mendidik kita jadi negara maju. Ya, pada faktanya sekarang ya, kita bicara fakta dan data ya. Jangan ya bicara tentang masa lalu kolonial dan sebagainya ya. Toh juga penjajahan itu ada karena kita bodoh sebenarnya ya. Karena kita bodoh sebenarnya makanya kita dijajah. Jadi kita nggak boleh terlalu menyalahkan Belanda. Justru karena kita bodoh kenapa kita dijajah, karena kita terpecah-pecah, mau ya, ribut ya, mau dipanas-panasin sehingga kita terpecah belah. Jadi kalau boleh jujur ya, menurut data dan fakta, Belanda salah satu negara maju yang paling bersih,
yang paling jujur. Bahkan penjara di Belanda itu sudah kosong, guys. Sudah kosong penjara di Belanda. Mereka sampai ya mentransfer ya dari negara lain untuk apa? Untuk mengisi penjara mereka. Jadi itu artinya negara Belanda itu adalah negara maju, negara yang terdidik. Jadi pikiran-pikiran warga pribumi saat itu, mending kita ngikut sama Belanda. Mending kita ngikut negara persemakmuran Belanda, sama seperti Malaysia yang ngikut persemakmuran Inggris. Ya, sama seperti Australia yang ngikut persemakmuran Inggris. Untuk apa? Untuk ya menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Ya, kalau boleh jujur ya, kita itu sebenarnya sensitif terhadap Belanda itu karena faktor agama juga sebenarnya. Mungkin dia tersahabat yang ngomong, yang nonton video berpikir aku terlalu berlebihan gitu. Enggak ada. Coba kalau Belanda itu mayoritas agama Muslim misalnya, agama Islam misalnya, apakah Belanda patut disebut penjajah? Enggak. Pasti disebut dengan kakak tertua. Itu fakta yang pahit yang jarang kita terima. Karena kita sensitif berdasarkan agama sebenarnya, ya. Kalau boleh jujur. Jadi warga pribumi dulu ada yang berpikiran seperti itu ya, biar kita maju, mending kita masuk persemakmuran Belanda. Buktinya sekarang ini ya, jangan munafik deh. Pemain-pemain timnas banyak kok ngambil dari Belanda kan. Pemain timnas bisa segitu hebatnya timnas. Karena apa ya? Karena dibantu oleh pemain Belanda. Itu pahit guys, tapi jujur. Kita tuh jangan terlalu munafik gitu. Saya bukan anti Belanda ya, saya tidak mendukung Belanda ya, tapi kalau benar-benar kalau salah gitu. Jangan ya kalau misalnya kita terlalu sensitif terhadap Belanda misalnya, terlalu sensitif terhadap agama orang lain misalnya, agama Nasrani misalnya, karena Belanda mayoritas agama Nasrani, kita sensitif gitu. Jangan seperti itu, nggak boleh. Ya kalau benar ya benar, kalau jujur ya jujur gitu. Kemudian apalagi fakta yang ditutupi yang tidak diajarkan di sekolah. Anyar Panarukan. Mungkin yang terasa yang video ini sudah familiar dengan Anyar Panarukan. Jadi Daniels sering difitnah di sekolah kan. Daniels dikatakan jahat dan sebagainya. Ya menjadikan Romusa, ya, kerja Rodi dan sebagainya. Padahal pada faktanya Daniels ada kok suratnya. Ada suratnya. Surat apa? Surat ya kasbonnya. Bonnya. Dulu sebenarnya masyarakat Indonesia itu dibayar guys, cuman dikorupsi oleh bupati-bupatinya, duitnya dikorupsi. Jadi sebenarnya yang menjajah menjajah Indonesia itu bisa aja para pejabat-pejabatnya, bupati, camatnya, kepala desanya, dikorupsi. Ya, budaya kita sebenarnya dari dulu sudah budaya banget ya, budaya korupsi, budaya ketidakjujuran. Itu sebenarnya yang menghancurkan negara kita dari dulu ya. Kalau misalnya kita nggak jujur ya, kita nggak akan bisa menjadi negara maju. Kenapa saya bongkar ini, sejarah ini? Saya menjelaskan kepada yang nonton video ini untuk selalu jujur ya, terutama masalah sejarah. Jangan ditutupin, jangan. Kita harus benar-benar ya, benar-benar jujur. Kemudian kita tidak menutupi, kemudian kita tidak pro ya. Kalau misalnya nih satu agama dengan kita, kita menganggap ini bukan penjajah ya, coba kalau beda agama ini penjajah dan sebagainya. Jangan seperti itu ya. Jadi saya melihat di Konoha itu sejarah itu tergantung faktor kepentingan ya. Kalau misalnya seagama dengan kita, itu kan kepentingan namanya, seiman itu kan kepentingan, maka kita akan memuji, itu bukan penjajah. Coba kalau beda iman, itu penjajah dan lain sebagainya. Jadi jangan seperti itu. Itu pemikiran-pemikiran yang tidak rasional ya. Kemudian apalagi sejarah Indonesia yang jarang dijelaskan. Sejarah selanjutnya misalnya tentang Bapak Republik ya. Banyak orang yang nggak tahu bahwa Bapak Republik Indonesia itu adalah Tan Malaka. Cuman dihilangkan oleh sejarah. Tan Malaka itu sebenarnya dihabisi oleh apa? Dihabisi oleh tentara Konoha. Ya saudara sendiri. Jadi harusnya tentara Konoha itu kan jangan berpihak ya, harus netral ya. Tapi dugaan saya ini ada faktor kepentingan ya. Dugaan saya itu karena pejabat-pejabat saya itu
takut tersaingi oleh Tan Malaka, sehingga Tan Malaka dihabisi. Ya, mereka berpikir tidak boleh ada 2 matahari di Indonesia saat itu ya, saat Indonesia baru-baru merdeka. Maka dihabisilah salah satu. Siapa yang menghabisi? Silahkan cari sendiri ya. Saya tidak boleh mengucapkan di sini. Silahkan cari sendiri. Tan Malaka dihabisi, padahal dia sangat berjasa bagi negara ini. Dia adalah pemikir ya. Dari dulu ya, pemikir-pemikir dari Indonesia itu selalu digituin ya, selalu dihabisi. Saya takut ya, pejabat-pejabat kita kalau misalnya ada yang jujur, kemudian pejabat kita tuh ada yang to the point, ya, kemudian ada yang cerdas seperti Tan Malaka, maka akan dihabisi. Makanya banyak ya orang Indonesia itu yang nggak mau berpikir, yang ngapain berpikir nanti saya juga dihabisi, nggak mau jujur gitu. Ya, Tan Malaka itu dihabisi karena apa? Karena kejujurannya, dia adalah orang yang jujur. Bahkan Soekarno takut sama Tan Malaka. Karena apa? Karena Soekarno diduga terafiliasi dengan Jepang, terafiliasi dengan penjajah. Soekarno dulu kan pernah mandor Romusa, dan ini ya termasuk pengkhianatan terhadap bangsa. Dan Tan Malaka saat itu mengatakan, lu nggak boleh jadi mandor Romusa, nggak boleh. Itu berafiliasi itu namanya. Tan Malaka tahu dari mana? Ya karena dia menyamar. Tan Malaka dulu kan menyamar ya. Saat itu namanya banyak itu samaran namanya. Ada yang menggunakan Lukas, ada yang menggunakan pokoknya macam-macam deh ya. Ada yang menggunakan Abdul dan sebagainya, macam-macam. Zaman dulu dia orang yang sangat diburu ya, Tan Malaka. Apa yang unik daripada Tan Malaka ini? Yang unik daripada Tan Malaka ini, dia mengatakan kita tidak akan bisa merdeka kalau kita tidak merdeka dalam berpikir ya. Kemerdekaan itu ya, terjadi karena apa? Karena kebodohan. Jadi kalau kita bodoh, maka akan terjadi namanya penjajahan. Penjajahan tidak akan bisa hilang kalau kita bodoh. Ya, justru kalau kita bodoh makanya dijajah. Tan Malaka nggak mau ya pemikiran-pemikiran bodoh yang ada di Indonesia. Apa sih pemikiran-pemikiran bodoh yang ada di Indonesia menurut Tan Malaka? Berpikir mistik. Ya, warga Indonesia kan dari dulu sampai sekarang itu berpikir mistik, tahayul ya. Sehingga apa? Sehingga tidak realistis dalam mengambil kesimpulan. Contoh misalnya terjadi banjir. Ya, kalau terjadi banjir itu, oh ini pasti karena ada penjaganya. Oh ini karena ada hantunya. Jadi berpikirnya itu nggak realistis. Harusnya berpikirnya itu realistis. Oh karena buang sampah sembarangan. Ya itu yang tidak suka oleh Tan Malaka. Tan Malaka dulu kan dicap komunis ya. Padahal dia sering mengkritik komunis. Lagian ya kalau jujur, komunis itu kan sebenarnya itu masalah politik ya. Cina kan komunis kan dulu. Ya. Vietnam komunis, tapi bisa maju kok sekarang. Jadi sekarang kita itu lebay tahu ya, berlebihan gitu. Berlebihan banget. Kadang kita benci komunis tapi kita sangat suka ya negara maju seperti China. Harusnya kita bisa membayar dong ya. Lu berani nggak bayar harganya? Itu bayar harga yang harus dibayar. Komunis itu apa? Komunis yang melakukan ya pemerintahan dengan tangan besi. Banyak kok negara-negara di Asia ya karena tangan besi jadi negara maju seperti China. Kalau di Indonesia ditekan dikit langsung nangis. Ya. Orang Indonesia itu kan tidak tahan banting. Kalau Cina itu tahan banting. Vietnam tahan banting. Bahkan Amerika kalah sama Vietnam. Head to head berperang. Karena apa? Karena mereka tahan banting. Tidak cengeng. Sehingga mereka sekarang ya lebih maju daripada Indonesia. Cina lebih maju. Ya, kita sering ngata-ngatain komunis. Padahal kita sangat suka dengan negara China. Ya, seperti negara kita. Jadi ini sama seperti misalnya lu pengen sesuatu tapi pengen hasilnya doang gitu, prosesnya enggak. Kalau masalah PKI zaman dulu itu masalah politik sebenarnya, itu bukan masalah anti agama apalah segala macam, enggak seperti itu ya. Banyak orang yang tidak tahu bahwa Den Aidit itu hafal Quran, habis Quran. Cek data, Den Aidit itu berasal dari keluarga apa? Keluarga santri. Itu fakta sejarah yang ditutupi. Kemudian bambu runcing ya, bambu runcing ini terlalu digeneralisir ya.
terlalu didramatisasi gitu. Padahal sebenarnya banyak kok ya senjata-senjata tradisional seperti menggunakan rencong ya, menggunakan golok, menggunakan senjata Jepang ya, melucuti ya Jepang digunakan untuk melawan penjajah. Jadi tidak menggunakan bambu runcing tok ya. Digunakan seperti itu ya. Oh karena ini bambu runcing, oh ini bambu runcing. Nggak seperti itu guys. Nggak. Itu terlalu didramatisir ya. Sama seperti film ya, terlalu dilebihkan ya. Bukan berarti saya ya meniadakan ini ya perjuangan daripada pahlawan kita, bukan. Tapi bicara jujur apa adanya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan kami. Saya Reko Noah. Salam jujur.